Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Sekpot, Shining Economic Generation Podcast. Nah, seperti video sebelumnya nih, acara podcast dari FEB UMA ini buat ceritain pengalaman para mahasiswa berprestasi FEB UMA. Gimana sih mereka meningkatkan semangat belajar mereka, gimana juga mereka pada akhirnya memilih untuk melanjutkan studi mereka di FEB UMA ini, dan bagaimana nih support FEB UMA kepada para mahasiswanya gitu. Oke, biar rasa kita makin dekat, boleh kita kenalan dulu. Perkenalkan, saya Raihan Tijana Lubis, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area Angkatan 2018. Nah, podcast kali ini juga bakalan keren banget sih, karena narasumbernya juga super keren-keren, dan aku sendiri juga super excited untuk ngobrol sama mereka. Ini prestasinya gak main-main nih yang didapetin sama narasumbernya ya. Oke, kita langsung kenalan aja ya. Hawarina dan Buan. Halo Warina, Buan. Nah, boleh dong nih perkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin nih para sobat Gemerlang belum pada tahu, boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, Buan dulu ya. Iya. Oke, sahabat Gemerlang. Perkenalkan, nama saya Bu Uwan Suryani, biasa dipanggil Bu Uwan, atau biasa boleh juga dipanggil Ci Uwan, boleh. Oke, saya dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, dan saya juga Wakil Ketua Pusat Manajemen Syariah dan Industri Halal Universitas Medan Area. Salam kenal untuk semua. Salam kenal Bu Uwan. Boleh deh Rina sekarang. Oke, perkenalkan saya Siti Awarina Simbolon. Sekarang saya mahasiswa di Prodi Manajemen UMA semester 8 dan mengambil konsentrasi keuangan. Berarti nih Rere manggilnya Bu Uwan dan Rina aja ya, biar kita lebih dekat gitu rasanya. Okay. Nah, udah pada kenal kan? Nah, gimana nih kabar Bu Uwan dan Rina? Baik ya? Alhamdulillah baik. Rehan gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Nah, aku pengen tanya nih sama Rina dulu. Kita langsung ke topiknya aja ya. Nah, apa nih kegiatan Rina akhir-akhir ini? Oke, akhir-akhir ini seperti umumnya mahasiswa akhir gitu ya, akhir semester itu Rina lagi nyusun skripsi dan juga aktif di organisasi, dan juga akhir-akhir ini masih ikut dalam short course-nya Harvard University. Wah, ini semester akhir aja masih oke kali ya Bu yang diikuti kegiatannya. Nah, Rina ini kan mahasiswi FEB UMA nih. Apa sih alasan Rina waktu itu memilih melanjutkan studi Rina di FEB UMA ini? Oke, pertama kali karena Rina ditawarkan dari UMA itu mendapat beasiswa prestasi. Jadi UMA itu menawarkan kita, kalau kita tuh selama masa SMA pernah mendapatkan ranking selama 3 tahun berturut-turut, kita ditawarkan beasiswa berprestasi selama 1 tahun, kita itu free biaya uang kuliahnya. Lalu yang kedua, karena akreditasi jurusan yang saya minati juga bagus, yaitu A. Jadi itu alasan terbesar saya kenapa saya memilih UMA. Wah, ini baru masuk kuliah udah langsung dapat beasiswa ini. Berarti saat SMA memang udah berprestasi. Jadi untuk kalian nih adik-adik calon mahasiswa FEB UMA, kalau kalian berprestasi di SMA, bisa nih ikuti jejak kakaknya, mana tahu dapat beasiswa seperti Rina ya. Nah, pengalaman Rina nih selama kuliah di FEB itu gimana sih? Sejauh ini yang Rina rasain itu cukup senang karena dari staff-staff pengajar semua cukup sportif gitu ke Rina, secara moral, dukungan moral dan juga non moral gitu. Jadi merasa selalu semangat dan mendapatkan banyak-banyak informasi selama kuliah di UMA. Sangat terbantu ya Rina. Iya,
Nih, menurut Rina nih, apa aja nih program-program bagus yang ada di FEB UMA dan mungkin Rina juga ikutin nih programnya. Boleh deh dikasih tahu sama Sobat Gemerlang. Oke, untuk program sendiri sebenarnya banyak ya UMA program-program bagus. Cuman yang aku ikutin tahun lalu itu aku ikut langsung ke program magang UMA MBKM. Itu aku magang di Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Ya selama 6 bulan. Lalu juga aku ikut program beasiswa MBUS dan kebetulan aku pilih universitasnya luar negeri, yaitu short course untuk di Adelaide sama di Harvard University. Wah, ini kan berarti Universitas Adelaide itu universitas di mana ya? Baru dengar ya, Bu. Tapi kayaknya universitas terpandang juga itu. Boleh dikasih tahu? Oh iya, Adelaide itu ada di Australia kebetulan. Jadi ya cukup bagus lah universitasnya, course-nya juga bagus. Benar-benar. Nah, ini kan kemarin Rina ikut dalam acara Dubai Expo. Apa sih yang Rina lakuin tuh di Dubai Expo? Apa kegiatan Rina di sana dan mungkin ada pengalaman-pengalaman baru selama Rina mengikuti program tersebut kan? Acara tersebut? Boleh deh dikasih tahu. Oke, selama di Dubai Expo itu pertamanya itu Rina cuma dikasih tugas untuk menyiapkan materi Pak Direktur sebagai speaker di sana dalam bahasa Inggris. Jadi materi-materi yang disampaikan Pak Direktur selama 2 seminar itu Rina yang siapi dan lalu nggak lama dari itu juga ditugasi menjadi moderator di Dubai Expo. Nah, untuk tantangannya itu lebih ke bahasa sih, karena ini kan acara internasional ya. Bahasa yang digunakan juga bahasa Inggris, dan bahasa Inggris itu kan bukan bahasa ibu kita ya. Jadi bener-bener pastinya ada language barrier di antara itu. Ada beberapa kata yang mau disampaikan tapi ada kebingungan gitu. Jadi itu nge-challenge Rina untuk lebih belajar lebih banyak lagi. Terus yang kedua karena ini acaranya bertemu orang-orang yang Masya Allah hebat-hebatnya. Masya Allah. Iya, jadi lebih deg-degan, lebih nervous gitu untuk gimana cara bersikap, gimana cara bisa memanage time biar bisa ketemu dan bisa schedule-nya ini tetap sesuai dengan rundown gitu. Wah, keren banget sih. Ini ikut program KNKS tadi ya, moderator di Dubai Expo. Terus bisa ketemu orang-orang hebat nih. Terus nih dengar kan Rina juga dapat beasiswa di short course-nya Universitas Harvard dan Adelaide ya. Nah, itu gimana sih proses belajar di sana? Boleh deh dikasih tahu. Oke, proses belajar di sana sebenarnya cukup fleksibel ya, karena ini kan online courses. Jadi kita bisa belajar study from anywhere, bisa di rumah, bisa di cafe, bisa di mana aja. Cuman yang nge-challenge, yang tantangan buat Rina itu adalah ternyata Rina baru tahu kalau kita short course-nya dari universitas tersebut, assignment kita itu, tugas kita itu dikasih itu dalam bentuk kasus biasanya. Jadi kita harus memecahkan cases dengan banyak pandangan gitu, atau win-win solution-nya apa. Setelah itu baru dinilai tugas kita itu nilainya berapa, seperti itu. Wah, keren banget ya. Ini untung kita nggak tetanggaan ya, kalau nggak dibanding-bandingin terus deh sama orang tua. Nggak ya, malah seneng nih bisa punya teman kayak Rina, relasinya bagus. Oke nih, kita back to the topic ya. Nih, menurut Ibu, gimana nih FEB UMA membantu ataupun mensupport nih? Contohnya seperti Rina kan mahasiswa berprestasi dari FEB UMA. Apa sih yang bisa dikasihkan oleh FEB UMA untuk mensupport para mahasiswa berprestasinya? Oke, terima kasih Rehan. Yeah. Nah, sampai sejauh ini ya fakultas dan pihak institusi sangat mensupport untuk mahasiswa yang mengikuti program-program yang ada. Nah, di kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini sangat mendukung sekali program dari pemerintah. Ini kan program pemerintah ini setiap saat banyak, belum selesai satu udah masuk satu lagi. Nah, ini semua kita ikuti ya, dan kita berusaha sekali bagaimana mahasiswa yang selesai dari Fakultas Ekonomi Bisnis itu tidak hanya selesai hanya dalam perkuliahan saja, tapi ada punya prestasi-prestasi lain. Ya, salah satunya itu tadi program-program yang baik dari pemerintah ataupun dari pihak-pihak lainnya itu selalu diikuti oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa prestasi di sini ada mahasiswa yang prestasinya akademik dan ada juga non akademik gitu. Jadi seperti yang Rina ini sangat disupport ya.
begitu juga mahasiswa-mahasiswa lainnya, bukan hanya Rina sendiri. Iya. Ini banyak nih ya, kita mahasiswa prestasi ini banyak banget. Ada yang prestasi akademik dan non akademik tadi yang seperti Ibu jelaskan tadi, gitu. Benar. Pastinya FEB UMA selalu mensupport kalau mahasiswanya mau ya Bu, Iya, benar. iya. Nah sekali lagi nih untuk para calon mahasiswa yang masih ragu atau belum tahu nih mau kuliah di mana, FEB UMA ini terbuka, langsung daftar aja. Mana tahu kalian bisa jadi the next Hawarina atau the next mahasiswa-mahasiswa berprestasi di FEB UMA-nya. Nah, amin ya Bu, kita berharapnya Amin. FEB UMA ini bisa melahirkan mahasiswa-mahasiswa berprestasi yang pastinya kita tunggu-tunggu. Iya. Oh iya, nih kan program magang di UMA cukup banyak nih ya Bu, perusahaannya. Dan ini kenapa nih Rina, karena milihnya KNEKS, boleh dong kasih tahu sama kita Rina, kenapa nih Rina memilih KNEKS sebagai program yang Rina ikuti? Oke, sebenarnya alasannya cukup banyak ya. Tapi alasan yang paling besar yang pertama itu saat tahu UMA ada program magang, Rina langsung menghubungi salah satu dosen Rina. Rina tanya nih sama dosen Rina, Pak, mana nih yang bagus buat saya dan kenapa Bapak merekomendasiin yang ini buat saya? Setelah berdiskusi, Rina merasa apa yang dipilih oleh dosen Rina tersebut itu sangat understandable gitu. Dan beliau kan kenal Rina, beliau pasti tahu mana yang terbaik buat Rina. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena KNEKS ini lembaga pemerintah yang di bawah presiden, yang dibentuk oleh presiden langsung. Jadi cukup kuat lah gitu lembaganya, relasinya juga Masya Allah sangat besar gitu kan. Dan yang ketiga, karena KNEKS ini berpusat langsung di Jakarta, jadi otomatis Rina lebih belajar lebih banyak lagi karena ketemu orangnya, skopnya juga lebih banyak lagi gitu. Setuju banget, karena setelah kita kuliah pastinya kita bakal ke jenjang pekerjaan, dan yang pastinya kita pengen mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan ya. Apalagi kalau kita masuk punya relasi yang bagus dan kita punya skill yang oke, malah nanti pekerjaan yang nyari kita ya Rina ya. Nah ini Rehan jadi penasaran nih, apa Rina juga ikut organisasi? Karena ini kan kegiatannya udah banyak kali nih diikuti. Apa Rina juga ikut organisasi apa gitu? Boleh dong kasih tahu. Iya, karena pihak kampus sendiri itu sangat mendukung dalam berbagai hal, aktif di akademik dan juga non-akademik, Rina ikut organisasi. Untuk dalam kampus sendiri, Rina tergabung dalam HIMEN atau Organisasi Himpunan Manajemen UMA. Itu Rina di bidang pendidikan, karena Rina memang konsepnya itu ke pendidikan. Terus untuk di luar organisasi, secara lokal Rina ikut dalam organisasi tersalur. Rina menjadi content searcher dan juga strategi konten di sana. Dan untuk organisasi internasional, Rina tergabung sebagai member di AIA atau Australian International Youth Association, Australia Indonesia Youth Association. Jadi itu tuh pemuda Australia dan pemuda Indonesia bisa connect di organisasi tersebut. Wah, mes banget sih ini. Kalau Raha nggak ada tulang mungkin udah nggak gini ya Bu. Keren banget nih soalnya Rina. Nah mungkin Sobat Gemilang belum tahu nih Bu, boleh dong Ibu kasih tahu nih fasilitas apa aja nih yang diberikan FEB UMA untuk para mahasiswanya. Oke, terima kasih Rehan. Nah, untuk sahabat-sahabat Gemilang ya, alhamdulillah nih Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMA ini kita punya fasilitas yang sudah sangat baik ya. Kita punya laboratorium kewirausahaan, kita punya laboratorium komputer, kita punya lab bahasa, kita juga punya lab kewirausahaan ya. Nah, kita juga punya galeri investasi dan BI Corner. Nah, selain daripada itu fasilitas olahraga, kita juga punya lapangan futsal, lapangan voli, lapangan basket, kita juga punya tenis meja ya. Kemudian fasilitas lainnya, tempat ibadah, kita punya masjid yang luar biasa bagusnya, tepat di tengah-tengah kampus kita ya. Nah, selain daripada itu, alhamdulillahnya kita support yayasan itu yang sangat luar biasa. Bagaimana yayasan itu concern sekali untuk mengembangkan sumber daya manusia, di antaranya dosen-dosen. Nah, dosen-dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMA ini sudah banyak yang tersertifikasi. Nah, kita bekerja sama dengan mitra, salah satunya itu adalah Makplus. Nah, ada 30 dosen kita yang sudah tersertifikasi ya, 15 diantaranya sertifikasi digital marketing management,
15 lagi diantaranya adalah sertifikasi entrepreneurial marketing. Nah itu ya, nah selain daripada itu ada juga yang tersertifikasi halal, ya itu kita kerjasama dengan University Science Islamic Malaysia dan LPPOM MUI gitu. Jadi itu yang support yang luar biasa ya, yang dari yayasan bagaimana mengembangkan SDM-nya dulu nih, karena nanti kan dosen transfer ilmu ke mahasiswa. Nah tentu dosen harus dipersiapkan dulu nih, kematangan dosennya gitu. Seperti itu sih. Nah, kemudian fasilitas lainnya ya kita punya perpustakaan digital, kita juga punya perpustakaan yang yang fisiknya juga ada gitu. Nah, nih fasilitasnya udah lengkap banget ya Bu. Ya, jadi untuk para calon mahasiswa atau mahasiswa yang udah kuliah nih di FEB UMA, gunain lah fasilitasnya. Karena fasilitas itu untuk digunain oleh mahasiswa itu sendiri ya Bu, tapi tetap harus dijaga. Oh, satu lagi nih Rehan. Kita juga punya pusat manajemen syariah dan industri halal dan pusat marketing yang lagi sebentar lagi launching. Keren Jadi jadi di pusat manajemen syariah halal ini insya Allah nih kita sih targetnya nanti di bulan 6 ya, kita mau rekrut pendamping PPH. Nah kebetulan kita juga punya dosen yang sudah trainer PPH, ya sudah menjadi trainer. Nah kemudian kita berkewajiban untuk merekrut untuk pendamping yang namanya PPH. Nah yang kita harapkan nanti semua anak-anak semester 8 itu ikut sebagai pendamping PPH. Jadi konsentrasi kita sih sekarang tujuannya bagaimana nih untuk meningkatkan kompetensi daripada anak-anak yang tamat daripada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi mereka nggak hanya sekedar tamat hanya punya ijazah selembar, tapi mereka tuh punya pengetahuan yang lain selain daripada itu. Iya benar, keren banget kan tuh. Nah itu kan tadi yang Ibu kasih beritahu sama kita itu secara nasionalnya. Secara internasionalnya ada nggak nih Bu kedepannya untuk FEB UMA ini? Oke, nah alhamdulillah ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini pengen menjadi yang yang internasionalisasi gitu ya. Amin. Jadi kita sudah banyak mitra yang dalam negeri dan luar negeri. Nah luar negeri kita ada beberapa, yaitu UiTM, kemudian yang di Brunei, kemudian KTO Turki, kemudian ada Prince Songkla Thailand. Nah kemudian juga ada di Kanada apa ya, lupa ya Ibu, maklum ya, agak-agak udah berumur ini jadi lupa. Jadi oke. Nah jadi syukur alhamdulillahnya kita kerjasamanya itu bukan hanya pertukaran mahasiswa, tapi ada penelitian dan pengabdian. Nah untuk yang sudah berjalan itu kita sudah mengirimkan beberapa mahasiswa untuk pertukaran luar negeri. Itu kita sudah mengirimkan mahasiswa kita yang kuliah di UiTM. Nah insya Allah semester depan ini Brunei dan Turki. Nah semester depan juga kita pertukaran dosen. Jadi ada dosen dari Kanada yang mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMA. Bukan hanya mahasiswanya, dosennya juga dosennya ya Bu? Juga. Benar-benar. Gitu. Nah fasilitasnya cukup lengkap sekali ya Bu, udah dijelasin tadi sama Bu Uwan. Nah kira-kira fasilitas kerjasama dengan mitra-mitra lokal ada nggak ya Bu FEB UMA ini? Iya. Kita tentu ya, kita kalau misalnya mau maju itu kita nggak bisa sendiri, kita harus kolaborasi tentunya ya. Nah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis sendiri kita punya mitra nggak hanya di lembaga pemerintahan, tapi juga industri, ya, kemudian UMKM, dan kita juga kerjasama itu tidak hanya dalam negeri, tapi ada di luar negeri juga. Nah, dalam negeri sendiri kita ada kerjasama di beberapa lembaga pemerintahan. Ya, kemudian kita juga kita juga punya desa binaan. Nah, desa binaan kita ada beberapa desa binaan di situ. Nah, kemudian kita juga bermitra di industri. Nah, di industri sendiri kita nggak hanya kerjasama dalam bidang pendidikan seperti magang mahasiswa ataupun pengabdian ataupun penelitian, tetapi kita juga kerjasama dalam bidang sosial. Nah, contohnya dalam beberapa waktu yang lalu sebelum Ramadan itu kita ada FEB berbagi bersama mitra. Nah itu
kita tuh mengumpulkan donasi di seluruh dosen-dosen Fakultas Ekonomi, kemudian kita menyampaikan donasi tersebut ke desa binaan kita. Ada dua desa binaan yang kita sambangi pada saat itu, di Desa Kelurahan Belawan sama Desa SM Mencirim. Jadi kita memang bukan hanya magang aja ya Bu, jadi kegiatan sosial juga. Kegiatan sosial juga. Jadi kita dosen-dosen di sini juga mau memberikan contoh ke adik-adik mahasiswa, ya. Kita tuh harus punya empati juga ke saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu loh. Benar, seperti itu. Kemudian untuk kerjasama dengan lembaga pemerintah lainnya, ya, salah satunya nanti kita sebagai pendamping UMKM juga. Jadi dosen-dosen yang sudah memiliki sertifikasi, yang ikut sertifikasi sistem jaminan halal ataupun sudah menjadi trainer pendamping PPH, ini akan turun ke lapangan, ya. Tugasnya apa? Mendampingi UMKM kita. Ya, nah misalnya UMKM kita butuhnya apa sih? Oh, saat sekarang UMKM itu pada bingung gimana sih cara mendaftar untuk sertifikasi halal. Tugasnya kita sebagai dosen yang sudah memiliki sertifikasi di sistem jaminan halal ataupun trainer pendamping PPH untuk mendampingi nih untuk mendampingi UMKM bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, memberikan solusi lah seperti itu. Benar. Dan ini juga bukan hanya tugas dosen. Di sini Fakultas Ekonomi, setiap ada kegiatan apapun itu, baik itu penelitian, baik itu pengabdian, ini selalu melibatkan mahasiswa. Mahasiswa harus terlibat semuanya. Jadi harus aktif semua ya Bu. Iya, alhamdulillah nih Fakultas Ekonomi dan Bisnis nih mahasiswanya tuh luar biasa aktif. Nih, seperti Rina nih ya. Iya. Ini Rina luar biasa loh, punya prestasi yang baik. Mungkin Rina bisa cerita ya, selain daripada Rina ikut kegiatan KNKS itu apa sih pengalaman lain yang Rina rasakan waktu Rina menjadi moderator di Dubai Expo? Barangkali bisa diceritakan nih teman-teman Sobat Gemerlap pasti mau tahu ya. Iya benar. Silakan Rina. Iya, kemarin itu selain menjadi moderator, Rina juga berkesempatan untuk ketemu langsung sama banyak orang besar, terutama dari tim Ministry of Finance-nya UAE, terus juga bisa ketemu sama Dubai Financial Center-nya, tim dari sana, dan juga BSI baru buka branch kantor di Dubai nih kebetulan, jadi ketemu sama tim-timnya. Jadi sebenarnya UMA ini sangat membantu mengantarkan Rina ke tempat yang bersinar gitu istilahnya. Jadi banyak sekali sih pengalaman ketemu orang-orang hebat tentunya. Dan Rina luar biasa ya. Luar biasa Ibu. Ini nanti bisa memberikan support nih untuk adik-adik. Benar. Adik-adik mahasiswa ataupun bakal calon jadi mahasiswa di Universitas Ekonomi dan Bisnis nih, contoh nih. Ya, ini salah satu loh ya. Belum yang lain-lain ya. Belum yang lain lagi. Nah, itu tadi mitra-mitra yang lokalnya ya Bu, boleh nggak Ibu kasih tahu ke Sobat Gemerlang nih, mungkin pada mau tahu FEB UMA ini ada nggak bermitra dengan mitra internasional mungkin, boleh dong dikasih tahu. Oke. Alhamdulillah ya, memang kita memang konsentrasi juga untuk yang namanya internasionalisasi gitu ya. Kita juga punya mitra-mitra yang ada di luar negeri. Nah, salah satunya itu mitra kita adalah Karatay University, itu di Turki ya. Kemudian ada ISCIP ya, International Supply Chain Institute of Professional ya, International Supply Chain of Professional. Kemudian ada UITM, University Teknologi Mara, kemudian ada USIM, University Science Islamic Malaysia, kemudian ada juga University Sultan Syarif Ali Brunei, ya. Nah, ini kita kerjasamanya pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, kemudian kolaborasi penelitian dan pengabdian. Nah, alhamdulillah semester ini yang sedang berjalan, kita sudah mengirimkan pertukaran mahasiswa kita ke UITM ya, ada beberapa itu. Nah, untuk semester depan itu sudah confirm pertukaran mahasiswa yang di University Sultan Syarif Ali Brunei dan KTO, Karatay University. Oh, satu lagi kita juga ada kerjasama dengan Prince of Songkhla Thailand. Ya itu. Nah, semester depan ya, selain daripada pertukaran mahasiswa,
itu yang dari dosen dari International Supply Chain Institute of Professional, itu mereka mengirimkan dosen akan mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Keren Jadi banget. bukan hanya pertukaran mahasiswa, Iya benar, tapi dosennya juga ya, Bu. dosennya juga, alhamdulillah seperti itu. Jadi tadi selain daripada universitas yang ada di luar negeri, kita juga kerjasama di universitas yang ada dalam negeri, yaitu Universitas Binus, kemudian UNAIR, UI, kemudian ada Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Muhammadiyah Malang, kemudian ada, aduh saking banyaknya ibu lupa deh. Banyaknya Dan alhamdulillah kita kerjasama mitra itu bukan hanya kerjasama di atas kertas ya. Ini buat sahabat-sahabat Gemerlang nih harus tahu ya. Jadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis kita kerjasama dengan mitra, tidak hanya hanya kerjasama seperti itu aja di atas kertas, enggak. Kita implementasinya jelas gitu ya. Dan ini sudah dijalankan alhamdulillah. Benar-benar dijalankan ya, Bu. Benar-benar dijalankan karena kita mau alumni yang bakal menjadi alumni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu harus mahasiswa itu berbeda dari fakultas lainnya gitu. Benar. Dari universitas lainnya gitu. Jadi nggak salah ya kalau Rina ini berprestasi karena kampusnya juga oke banget ya, Bu. Iya. Keren. Nah, ini Rehan mau balik lagi nih ke Rina. Karina masih proses belajar mengajar juga kan di kampus. Apalagi nih lagi pandemi. Apa sih yang Rina hadapin? Apa ada kendala dalam belajar mengajar dan gimana nih cara Rina ngatasinya? Oke, sebenarnya kalau misalnya belajar online itu kelebihannya juga ada ya. Kelebihannya itu kita lebih fleksibel dalam menentukan waktu. Jadi kita bisa membagi kegiatan kita dengan kegiatan yang lain. Terus serunya itu kita bisa belajar dari mana aja gitu. Jadi kita bisa beradaptasi dan merasa lebih nyaman di tempat yang kita merasa memang nyaman untuk belajar gitu kan. Cuman kekurangannya juga pasti ada. Kekurangannya itu lebih ke signal sih, karena kan tempat beda-beda ya, Bu. Iya, benar-benar. Tempat beda-beda, dan juga kadang ini kan kalau kita di rumah pasti kita tinggalnya kan bareng sama keluarga, dan kadang ada kondisi di mana rumah tidak kondusif gitu kan, karena ada tamu atau yang lain-lain. Cuman Rina rasa itu masih bisa di support, maksudnya itu masih bisa lah terbantu karena pengajar-pengajar dari UMA dan staf-staf UMA itu cukup mendukung kita dalam proses belajar gitu. Ya benar, pastinya kalau belajar dari online ini kendala satunya biasa jaringan ya. Iya betul. Dan mungkin ada beberapa nih yang masih belum beradaptasi oleh sistem belajarnya yang di online. Tapi apapun itu kalau kita yakin, kalau kita mau pasti kita bisa melewatinya. Iya, pasti. Benar. Nah, dari sekian nih kegiatan akademik, organisasi, kegiatan-kegiatan di dalam negeri ataupun luar negeri yang udah Rina ikutin nih dan membawa nama FEB UMA, gimana sih cara Rina supaya bagus nih di kedua bidang, Bu? Gimana ya kan? Boleh dong dikasih tahu ke sobat Gemerlang. Iya, kalau itu balik ke mengatur waktu sih. Cuman sebenarnya I'm not an expert di mengatur waktu, cuman masih berusaha. Saran dari aku sih pertama itu kita harus, kalau aku sendiri ya, itu aku menulis apa aja kegiatan aku untuk besok, lusa ataupun 1 minggu ke depan, itu aku udah tulis di kalender. Jadi kalau ada yang mau janjian atau apa, aku harus lihat kalender dulu nih, cocok nggak tuh waktunya. Terus yang kedua aku bikin priority list gitu, mana yang harus aku kerjain dulu. Terus di akhir hari biasanya aku tulis apa aja yang aku kerjain hari ini. Jadi bisa evaluasi buat aku juga untuk lebih baik ke depannya dalam mengatur waktu. Benar, nih kalau kita cerna nih Bu dengan seksama ya, Rina nih bisa mengikuti kegiatan dan tetap berprestasi di kampus. Pastinya karena dari diri Rina sendiri dulu ya, baru ada kampus juga nih yang membantu dan mensupport Rina. Nah pastinya ada kampus yang mempunyai kelebihan juga. Jadi kira-kira kelebihan apa sih Bu yang dipunyai oleh FEB UMA ini sehingga nih para calon mahasiswa harus nih memilih UMA untuk melanjutkan studinya di sini? Oke. Nah, tentunya kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Raya, kita punya kelebihan-kelebihan dari fasilitas yang seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Nah, kemudian kesiapan daripada dosen-dosennya, dosen-dosen yang sudah tersertifikasi. Nah, kemudian yang paling penting adalah kami menanamkan kepada tendik ataupun kepada dosen-dosen bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik untuk mahasiswa-mahasiswanya. Jadi kapanpun mahasiswa butuh dosen untuk berdiskusi, kami selalu siap untuk mendampingi anak-anak
mahasiswa. Bener-bener, kita kerasa ya Rina ya bantunya. Nah, nih pertanyaan terakhir nih Bu, nggak kerasa untuk Bu Uwan. Kira-kira apa nih harapan Ibu ke depannya untuk FEB UMA kita ini? Iya. Harapan Ibu ke depannya bisa menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang tamat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan berjuta prestasi. Amin, amin ya robbal alamin. Itu amin yang paling kuat itu. Nah, tadi ini udah pertanyaan terakhir tuh Bu Wan, sekarang pertanyaan terakhir untuk Rina nih. Cita-cita Rina nih apa sih? Karena kegiatannya kan banyak. Jadi kita kepo nih, cita-cita Rina apa? Oke, cita-cita aku dari dulu sampai sekarang itu dan semoga seterusnya akan seperti ini adalah untuk terus semangat memperkaya ilmu. Karena aku selalu berharap aku bisa bermanfaat untuk orang-orang yang banyak. Gitu. Amin. Amin. Itu doa ya. Oke, terima kasih untuk Rina dan Bu Wan. Semoga yang terbaik untuk kita semua, untuk FEB UMA ini. Dan semoga podcast kali ini bisa menginspirasi banyak orang. Dan untuk adik-adik nih yang baru lulus SMA, jangan ragu untuk kuliah di FEB UMA. Oke. Seperti biasa nih, host ada quotes untuk penutupan nih Bu. You don't have to be great to start, but you have start to be great. By Zig Ziglar. Terima kasih. Terima kasih. Kami tunggu ya kehadiran untuk sahabat Gemerlang nih yang baru-baru. Kami tunggu kehadirannya sahabat Gemerlang Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. See you. Sahabat Gemerlang.